hari penuh sukacita, Juru Selamat lahir ke dunia. Apa-apa? Lihat nih, ini loh ada pengumuman lomba nyanyi buat ngerayain hari Natal. Mana-mana? Iya, bisa solo, duet, ataupun grup. Gimana kalau kita ikutan pakai lagu yang sudah kamu buat? Laguku? Kok aku kurang pede ya? Ayolah, katanya kamu ngasih sesuatu yang spesial untuk Tuhan Yesus. Coba aku pikir lagi ya. Oh iya, habis ini kan kebaktian online Joel Kids. Oh iya, ayo. Shalom semuanya. Shalom. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Satu langkah
melompat, satu langkah ke depan gerakan padamu, satu langkah ke belakang berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Memuji Tuhan kesukaanku, memuji Tuhan kesukaanku. Masih semangat semuanya? Semangat! Haleluya! Teman-teman, ayo kita nyanyi lagi. Ayo. Cinta, ku cinta Tuhan. Dalam sekali, semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu
Sambil loncat yuk. Ayo kita joget. Tepuk tangannya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari, ku puji namamu setiap hari, ku puji namamu setiap hari. Amin. Teman-teman, ayo kita menyembah Tuhan bersama-sama. Teman-teman, ayo siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Terima kasih
tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah tinggalkanku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman, berkati kami supaya tahu apa yang diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Gelap sekali. Ini arahnya harus kemana ini aku? Wah, apa yang terjadi? Apa itu? Wow, wih, terang sekali. Wah, kalau gini kan enak. Nah, ketemu juga dengan adik-adik. Kakak bisa lihat. Wow, kalian cantik-cantik, keren-keren, hebat. Nah, enak gini ya adik-adik ya. Posisinya terang, posisinya kakak bisa lihat kemana. Dan satu hal yang pasti, kakak akhirnya jadi tahu kemana kakak harus melangkah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan. Tanpa harus terbentur dengan barang-barang. Betul ya adik-adik ya? Nah, hari ini kita memperingati hari yang istimewa. Memperingati bulan yang penuh dengan cinta. Yaitu apa? Ya, betul. Bulan ini kita sedang merayakan sebuah peristiwa yang terbesar di dunia. Yaitu apa? Kelahiran seorang juru selamat. Siapa itu namanya? Ya, betul. Yesus Tuhan. Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kira-kira sama seperti yang tadi nih yang tiba-tiba muncul dan membuat jadi terang. Nah, di hari itu, waktu Tuhan Yesus lahir, bintang yang sama ini juga mungkin yang membuat kakak sebagai orang Majus itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Coba bayangkan, kalau kakak sebagai orang Majus tidak punya petunjuk. Waktu itu kakak nggak tahu kakak harus pergi kemana. Bahkan kakak nggak tahu di kota mana. Bahkan kakak juga nggak tahu Tuhan Yesus itu lahirnya di mana. Tetapi untung banget, yaitu apa? Ada sebuah bintang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk bagi kakak sebagai orang Majus untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Hari ini kita mau coba belajar ya. Kenapa sih kak kok Tuhan memakai sebuah bintang? Kenapa kok tidak? Apakah Tuhan tidak bisa nih ngomong sendiri langsung ke orang Majus? Jus, oh enggak enak ya, om. Nah, karena orang Majusnya sudah tua-tua, panggilannya om. Om, kamu datang ya ke tempatku, aku mau lahir. Bisa enggak kira-kira teman-teman, adik-adik semua nih? Bisa. Tetapi kenapa kok Tuhan tidak pakai cara itu? Kenapa kok Tuhan pakai salah satu ciptaannya? Yaitu apa? Bintang. Kenapa? Hari ini kita mau belajar ya. Yang pertama, kenapa kok Tuhan Yesus pakai sebuah ciptaannya? Bintang. Untuk memberikan petunjuk bagi orang Majus. Karena Tuhan mau berkata, seluruh ciptaannya diciptakan Tuhan, itu semuanya punya makna. Termasuk adik-adik dan kakak. Bahkan maaf nih, binatang-binatang, tumbuhan, semuanya diciptakan Tuhan, itu Tuhan akan bisa pakai. Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau bilang apa? Kenapa kok Tuhan pakai bintang? Karena orang Majus ini awalnya tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Awalnya orang Majus ini bahkan tidak mengerti siapa sih Tuhan Yesus itu. Tetapi dia cuma mengerti adalah apa? Orang Majus ini adalah ahli perbintangan. Dia mengerti hanya melalui tanda-tanda alam. Salah satunya bintang. Orang Majus ini hanya mengerti, oh aku hanya mempelajari tanda-tanda alam. Kalau ini nanti kemungkinan bumi akan seperti ini. Oh kalau bintang di langit tandanya seperti ini, oh ini yang akan terjadi. Itulah kenapa kok Tuhan Yesus pakai bintang. Karena Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya itu tidak dengan cara orang yang tidak mengerti. Sama seperti kita hari-hari ini. Kita bisa kenal Tuhan Yesus melalui kasih-Nya. Kenapa? Karena kita semua butuh yang namanya kasih. Betul ya? Tuhan Yesus di dalam kelahirannya, bahkan Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya hanya dengan satu, yaitu apa? Kasih. Ya, itu juga membuat kita mengenal Tuhan Yesus melalui kasih.
Itu yang Tuhan mau pakai. Yang ketiga, kenapa kok Tuhan pakai bintang? Yang ketiga adalah karena bintang itu bisa bersinar dari dalam dirinya sendiri. Yaitu apa? Ada tenaga yang keluar, sama seperti matahari. Kalau kita lihat matahari itu bersinar bukan karena dia memantulkan cahaya atau apa. Enggak, tapi karena di dalam dirinya ada sebuah energi yang keluar. Sama seperti bintang. Di dalam bintang pun juga sama. Dia punya energi yang dia bisa memancarkan cahayanya sendiri. Kenapa kok dia bisa punya energi? Itu yang kita harus pelajari. Betul? Nah, sama seperti hidup kita nih. Tuhan Yesus taruh dalam hidup kita, dikatakan di firman apa? Hendaklah engkau bersinar. Kenapa kok kita bahkan seringkali kita ngomong, kita mau jadi bintangnya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah terima Tuhan Yesus lahir, masuk dalam hati kita, hidup kita, maka kita punya sebuah energi yang membuat kita bisa bersinar. Itu yang Tuhan juga mau pakai dalam hidupnya adik-adik. Jadi jangan pernah kalian berkata, "Kak, aku ini kan orang yang disepelekan orang. Kak, aku ini kan orang yang selalu direndahkan orang lain. Kak, aku ini kan orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain." Ingat, Tuhan Yesus sudah ciptakan kamu karena kamu sudah terima Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, masuk dalam hidupmu, maka ada energi yang ilahi, energi yang dari Tuhan sendiri, itu membuat kita bisa bersinar dan membuat kita menjadi pemenang. Oke? Nah, yang terakhir ya, melalui bintang ini, ajaib loh adik-adik. Orang Majus itu datang dari negeri yang sangat jauh. Tetapi melalui bintang yang Tuhan pakai, orang Majus ini bisa mengerti harus melangkah kemana. Bisa mengerti dengan tepat mana tempat Tuhan Yesus itu lahir. Dan akhirnya melalui bintang ini, orang Majus, orang yang kaya, orang yang terhormat, bisa sujud menyembah Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, melalui ini kita mau belajar. Kita sudah diciptakan Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai penebus, juru selamat kita. Dan ada tadi, sekali lagi, ada energi Tuhan yang masuk dalam hidup kita, yang membuat kita bersinar. Oleh sebab itu, sekarang adik-adik, kakak mau ingatkan kita semua, yuk kita semua bersinar, jadikan sinar yang keluar dari hidup kita, itu bisa menuntun setiap orang di sekeliling kita untuk bisa ketemu, untuk bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Bahkan yang terakhir, untuk bisa menuntun orang-orang sekitar kita, itu bisa menyembah, bisa memuji Tuhan, bahkan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka masing-masing. Siap adik-adik? Mau? Oke, katakan yuk sama dengan kakak sekarang ini. Katakan, aku bersinar. Aku bersinar. Aku bersinar. Karena Tuhan Yesus ada di dalamku. Oke, sekali lagi ya. Aku bersinar. Aku bersinar. Aku bersinar. Karena Tuhan Yesus ada di dalamku. Kalian harus jadi orang yang hebat, karena kakak percaya semua Joel Kids ditakdirkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Yuk semuanya kakak undang untuk tutup matanya. Kita mau sekali lagi, kita mau undang Tuhan Yesus melalui bulan yang indah ini. Biarlah kasih-Nya Tuhan Yesus itu boleh masuk dalam hidup kita. Khususnya kakak juga mau undang untuk kalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kakak percaya melalui tayangan ini tidak satu kebetulan bahwa kalian boleh mendengarkan firman ini. Karena kakak yakin bahwa kasih Tuhan itu tidak berhenti ke satu orang. Tidak berhenti hanya untuk satu generasi. Tetapi kasih pengorbanan Tuhan, Yesus Kristus, itu berlaku untuk selama-lamanya. Dan berlaku bagi semua orang. Tidak mengenal agama, tidak mengenal kepercayaan apapun. Yang penting satu, kalian saat sudah menerima Tuhan Yesus, saat kalian sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, kasih-Nya Tuhan itu berlaku bagi kita. Kita diselamatkan dan kita juga wajib untuk menyelamatkan sekeliling kita melalui kasih-Nya. Yuk semuanya tutup mata sekali lagi.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah ciptakan kami menjadi bintang-bintang-Mu. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa kami mau bersinar, bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk kemegahan kami. Karena kami tahu Tuhan, cahaya yang keluar dari hidup kami itu hanyalah karena dari Engkau saja. Oleh sebab itu kami mau kembalikan Tuhan semua sekeliling kami, untuk kami boleh bawa mereka kembali kenal dengan Engkau, untuk kami boleh bawa mereka memuji Engkau, menyembah Engkau, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami selalu bersinar, dan ajari Tuhan untuk kami juga mau menyembah Engkau, bukan hanya menjadi calo-calo surgawi, bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya mengenalkan, tetapi kami pribadi pun Tuhan, kami mau kenal Engkau secara kenal intim, kenal dekat, bahkan kenal secara penuh kasih, penuh hikmat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Joel Kid, ayat hafalan hari ini ada di Matius 5 ayat 16a. Di mana? Yes, Matius 5 ayat 16a. Bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Gampang ya? Gampang. Yuk sekali lagi kita mau katakan bersama-sama yuk. Di Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah adik-adik, kakak sungguh sangat berbahagia kalian bisa setia sampai akhir. Dan kakak percaya kita akan keluar dari tempat ini, keluar dari channel ini, kalian akan menjadi lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena ada firman Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mau menjadi pelaku firman, maka kita menjadi pemenang. Sesuai firman hari ini tuh adik-adik, hendaklah terangmu bercahaya. Bercahaya di mana? Di semua orang. Biarkan firman Tuhan yang masuk dalam hidup kalian, bahkan pribadi Yesus yang sudah masuk dalam hidup kalian, membuat kalian mampu untuk bercahaya, mampu untuk bersinar. Dan bukan, sekali lagi ya, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi kita bercahaya, kita bersinar di segala aspek kehidupan kita. Sekali lagi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, semuanya tutup matanya. Kita mau fokus kembali kepada Tuhan, dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang termulia, bahwa Engkau memakai semua ciptaan-Mu sekali lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Kau pakai hidup kami ini benar-benar untuk kami boleh bercahaya. Karena kami tahu Tuhan, saat kami terima Engkau, saat kami undang Engkau Yesus masuk dalam hidup kami, maka kami dimampukan dan kami akan bersinar. Dan sinar kami itu boleh mendatangkan kebaikan bagi sekeliling kami. Bahkan cahaya yang kami bagikan itu boleh membagikan kasih-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk keluarga kami, buat mereka boleh semakin cinta Engkau. Kami berdoa untuk orang tua kami, boleh Kau beri kesehatan, boleh Kau beri kemampuan Tuhan untuk mendidik kami, untuk mengasuh kami dalam takut akan Engkau dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.